Ketika Anda melihat diri Anda sendiri di depan cermin, apa yang Anda lihat? Apakah Anda melihat makhluk yang luar biasa, ciptaan Tuhan yang unik, yang belum pernah ada di dunia ini sebelum Anda lahir dan tidak akan pernah ada lagi di masa depan? Ataukah Anda melihat seonggok daging darah bernafas yang tidak ada gunanya yang memenuhi tempat di bumi yang semakin sempit ini dan mengambil porsi oksigen orang lain? Ya, ini self-image. Bagaimana Anda melihat diri sendiri? Bagaimana Anda memandang diri sendiri? Alasan kenapa saya membicarakan ini adalah karena hal ini sering dilanggar orang lain. Ya, lagi-lagi saya bicara soal boundaries, lagi-lagi saya bicara soal batasan, lagi-lagi saya ngomongin soal kayak Pygmalion effect. Ya, kita tahu Pygmalion effect ini seperti self-fulfilling prophecy. Jadi ketika misalnya nih North Korea dan South Korea sedang berperang ya. Jadi North Korea berpikir kalau South Korea Selatan akan menyerang dia. Jadinya dia membangun lebih banyak persenjataan sebagai bentuk defensif. Sebagai kayak, awas lo ya jangan nyerang gue nih, gue lebih hebat, gue punya senjata ini. South Korea Selatan yang melihat itu, mereka ketakutan. Padahal tadinya mereka ya damai-damai aja. Tapi melihat Korea Utara pasang angkat senjata yang mengintimidasi gitu, seakan-akan hendak menyerang mereka. Korea Selatan jadinya ya ketakutan. Itu negara kecil seperti itu ya. Jadi dan ya jadinya mereka juga membangun perlengkapan senjata yang lebih besar daripada Korea Utara. Awas lu ya, jangan nyerang gue ya. Nih, gue punya lebih banyak daripada lu, punya lebih hebat dari lu, gue lebih kuat dari lu. Nah, Korea Utara ngeliat itu, mereka ngomong, wah kan terbukti kan? Lihat, kita menduga mereka akan menyerang kita. Sekarang lihat, mereka keluarin senjata-senjatanya. Beneran ini yang waktu itu kita pikir. Udah, ayo serang aja. Kalau Korea menyerang South Korea, tentu saja South Korea jadi kayak, beneran kan? Dia menyerang kita, mari kita perang. Akhirnya perang, padahal sebenarnya nggak ada apa-apa. Sebenarnya prasangka saja. Ini adalah Pygmalion effect, self-fulfilling prophecy. Ketika kita yakin bahwa orang lain seperti yang kita pikir, lalu orang lain kemakan framing kita dan mereka bereaksi atas itu, dan ini akan menjadi kayak meramal gitu, ramalan yang jadi kenyataan. Padahal sebenarnya kita yang membuat itu terjadi. Nah, contoh yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini adalah ketika kita ke sekolah, lalu kita ketemu ada orang nyebelin yang kurang kasih sayang ibu, lalu mereka menyebut kita jelek, gitu ya. Karena kita terlalu polos untuk memahami kalau dia itu hanya ngomong gitu ya, misalnya. Kita terlalu polos untuk bisa punya konsep untuk membela diri. Kita jadi berpikir, jangan-jangan aku beneran nih jelek. Jadi ketika kita ngaca, kita ngeliat, iya ya mukaku jelek ya, hidungku terlalu kecil, pipiku terlalu besar, bibirku terlalu tebal. Aku jelek ya ternyata. Jadinya kita berpikir kita jelek. Karena kita berpikir kita jelek, kita bertingkah laku jelek, kita percaya bahwa kita jelek, akhirnya ya percaya nggak percaya ya, apa yang kita pikirkan itu akan terrefleksi dalam badan kita. Kalau kita berpikir kita ini kuat, kita akan tampil sebagai orang yang kuat. Kita akan membawa aura orang kuat. Makanya ketika kita percaya bahwa kita ini jelek, kita akan berperilaku seakan kita ini jelek. Jadinya kita cenderung tidak menghargai diri sendiri, tidak merawat diri. Ngapain sih gue merawat diri? Dirawat nggak dirawat juga jelek, misalnya kayak gitu. Jadi beneran jelek ya, makin banyak orang yang ngomong kita jelek. Akhirnya semakin banyak orang yang ngomong kita jelek, semakin kita melihat diri kita, oh ternyata emang saya beneran jelek, nggak ada yang bilang saya bagus, nggak ada yang bilang saya cakep, kayak gitu. Ya ini juga Pygmalion effect, self-fulfilling prophecy. Ini teori ya
Pygmalion itu filosofer Yunani, jadi udah dari zaman dulu. Ya, orang-orang bilang ini dari penelitian terhadap siswa-siswa. Tapi sebenarnya ini udah ada teorinya dari zaman dulu. Berarti ini memang sifat manusia, karakter manusia kayak gini. Nah, sekarang saya ingin membahas bagaimana kita keluar dari Pygmalion Effect ini. Jadi sebenarnya ini disebut sebagai sesuatu yang namanya frame. Frame, kamu tahu frame itu apa? Frame itu adalah bingkai. Jadi lukisan itu ada frame-nya, ada kotaknya, ada box-nya, ya. Jadi ini disebut frame karena ini maksudnya adalah ini adalah sesuatu yang bisa mengkotakkan kita, memasukkan kita terhadap bingkai tertentu, batasan tertentu, gitu loh, diblokir, mind block, gitu. Jadi ketika orang ngatain kita jelek, nah ini dan kita percaya itu, ini jadi mind block. Enggak, aku kan jelek, aku nggak pantas pakai baju bagus itu, aku nggak pantas untuk pakai masker ini karena aku diapa-apain juga jelek, misalnya kayak gitu. Ini yang menjadikan mind block. Ya, bagaimana cara melawan ini sebelum terjadi, sebelum ini menjadi mind block? Orang ngatain kita jelek, kita harus pahami, ya. Dia ngomong kayak gitu karena dia udah begitu ke dirinya sendiri. Hurt people, hurts people. Orang yang sakit hati akan menyakiti orang lain, ya. Jadi kalau ada orang punya opini terhadap kita, kita nggak boleh terima mentah-mentah. Karena belum tentu apa yang orang itu lihat adalah murni diri kita. Sangat jarang orang yang bisa melihat orang lain apa adanya. Rata-rata dan kebanyakan orang akan melihat orang lain sebagaimana dia memandang dirinya sendiri. Jadi kalau kamu dikatain jelek, kamu harus sadar, barangkali dia kalau ngaca juga mikir kalau dirinya jelek. Jadi dia udah toksik ke dirinya sendiri, terus dia ngatain kamu jelek, dia menularkan toksik itu ke kamu. Kamu mau terima? Jangan bego, jangan bodoh. Kamu jangan terima toksiknya dia, jangan ketularan. Biarkan dia dengan toksiknya sendiri. Kamu amankan diri dari toksiknya dia. Jangan ikut-ikutan, ya. Jadi seperti itulah ketika orang mengatai kamu jelek, kamu harus pahami ini dan kamu harus bilang, bagi dia saya jelek, bagi saya jelek nggak? Meskipun gigi kamu tongos, ya, kamu harus lihat ke kaca. Kalau menurut kamu nggak jelek, kamu nggak jelek, ya. Meskipun seluruh dunia bilang kamu jelek, tapi kalau kamu ngaca, kamu melihat makhluk terindah yang pernah ada di dunia ini, itulah kamu, ya. Seluruh dunia bisa menjatuhkan kamu, tapi kalau kamu bilang enggak, saya nggak seperti itu, ya kamu benar, yang benar kamu. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan kamu apa adanya, dan cuma kamu, dan ini antara kamu dan Tuhan yang tahu kamu itu seperti apa. Jadi validasi yang bisa kamu dapatkan adalah dari dua orang, kamu, Tuhan. Seluruh dunia bisa berkonfrontasi untuk menjatuhkan kamu, tapi kalau Tuhan bilang tidak, mereka nggak bisa apa-apa, ya. Jadi kalau ada orang menyakiti kamu seperti itu, terus kamu tanya ke dirimu sendiri, selalu tanya ke dirimu sendiri, aku seperti itu enggak? Lalu kamu tanya Tuhan, saya seperti itu enggak? Gitu, ya. Karena ya pokoknya ingat saja yang tadi, ya, seluruh dunia bisa menjatuhkan kamu, tapi kalau Tuhan dan dirimu sendiri berkata tidak, mereka nggak bisa apa-apa. Begitulah cara keluar dari Pygmalion Effect sebelum itu terjadi. Nah, sekarang bagaimana cara keluar dari framing ini setelah ini berubah menjadi mind block, ya. Kembali ke cerita di mana siswa yang dikatain jelek ini, dan itu sudah menjadi mind block kan. Mind block bahwa saya jelek, gitu. Sebenarnya sama aja cara keluarnya. Menanyakan kepada diri sendiri, apa benar saya jelek? Apa benar Tuhan menciptakan saya sebagai orang jelek? Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang negatif kepada ciptaannya. Tuhan tidak pernah sengaja menciptakan ciptaannya itu jelek, buruk rupa. Jadi misalnya kita berpikir bahwa gigi yang tongos itu jelek. Kalau kamu lihat Luis Suarez itu giginya maju, dia ganteng loh. Berarti enggak juga kan? Ada juga orang kerdil, cebol, ya.
tapi cakep, bagus gitu. Terus ada juga orang yang Down syndrome. Itu kan orang-orang berpikir idiot. Tapi enggak juga, orang-orang seperti itu mereka ternyata bisa berpikir, mereka bisa menggambar, mereka bisa menciptakan sesuatu. Ini kan suatu intelijensi. Enggak juga gitu loh. Jadi yang penting adalah dari mana kamu mendapatkan validasi, mencari validasi itu. Dari mana kamu mencari validasi itu? Apakah kamu mencari validasi dari orang di sekitar kamu dan membiarkan masyarakat mengendalikan kamu, menentukan siapa jati diri kamu? Atau kamu lebih mendengarkan apa kata dirimu sendiri dan apa kata Tuhan? Ya, validasi yang kamu butuhkan adalah dari dua orang saja, dua makhluk saja, Tuhan dan kamu sendiri.